Saya nomor peserta J005 Berianto Kapimanson Saragih SP dari UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara akan mencoba memberikan presentase sesuai dengan tugas yang dibuat dalam uji kompetensi. Baik Bapak Ibu, dengan ditunjuknya pemerintahan Kota Neopolis sebagai kota percontohan dengan berbagai masalah, kita dapat menyimpulkan bahwa pemerintah Kota Neopolis tersebut belum siap untuk menerima penunjukan sebagai kota percontohan karena ada berbagai masalah yang dihadapi. Di antaranya teridentifikasi bahwa sistem pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik atau yang kita sebut dengan OSS belum bisa terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Kemudian yang kedua, permasalahan yang kedua, ditemukan maladministrasi di beberapa dinas, tapi yang sudah dapat itu ada di 3 dinas, yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pembangunan Daerah, dan Dinas Pelayanan Terpadu. Kemudian ditemukan juga ada pelayanan diskriminatif di rumah sakit dengan adanya pasien yang dianggap kurang mendapat perhatian karena berlatar belakang sumber ekonominya terbatas. Kemudian ditemukan juga adanya ujaran kebencian dari pihak atau oknum yang menjadi pegawai rumah sakit. Dengan beberapa permasalahan tersebut, kita berusaha untuk mencari penyelesaian dengan solusi sebagai berikut. Pertama, perlu dilakukan sosialisasi sistem pelayanan perizinan terpadu secara elektronik atau OSS pada semua pihak yang berkompeten atau yang menggunakan. Kemudian diperlukan melakukan pengawasan melekat dan jika perlu melakukan sidak inspeksi mendadak dalam waktu yang tidak terjadwal kepada pihak-pihak aparatur atau pegawai yang melakukan maladministrasi. Kemudian memberi hukuman bagi pelaku maladministrasi tersebut dan pelaku pelanggaran lainnya seperti yang kita sebut di atas, yaitu diskriminasi terhadap pasien rumah sakit. Kemudian hukuman tersebut yang kita berikan adalah untuk memberi efek jera bagi pelaku dan orang di sekitarnya. Bapak Ibu sekalian, kenapa itu kita lakukan? Adalah supaya kita lakukan itu. Kenapa itu kita lakukan adalah supaya sosialisasi OSS agar pengguna memahami, menerima, dan dapat menerapkannya. Kemudian pelaku pelanggaran bisa memperbaiki mental dan kinerjanya dan ada efek jera bagi pelaku dan orang lain. Sebenarnya beberapa masalah tersebut, permasalahan utamanya adalah kesiapan SDM dan mental aparaturnya. Kenapa? Karena mental organisasi, kebiasaan-kebiasaan buruk bisa dianggap benar karena sudah terbiasa. Sehingga kebiasaan buruk dianggap sudah terbiasa dan wajar. Biasanya hal-hal tersebut bisa diikuti oleh pegawai lain yang menjadi bawahannya atau staf. Untuk dinas kesehatan, kepada dinas kesehatan supaya memperlakukan setiap pasien setara dengan yang lain tanpa pandang bulu. Kemudian solusi yang kita buat untuk menyelesaikan permasalahan adalah yang utama itu adalah memperbaiki sumber daya manusia dan mental organisasinya. Mengingat ada beberapa kebiasaan
yang kita sebut mental organisasi, menganggap hal-hal yang biasa itu dianggap benar. Kemudian dengan memperbaiki sistem organisasinya, otomatis kita juga akan memperbaiki sumber daya manusia dan mental aparatur pegawai yang melaksanakan tugas. Kemudian memperbaiki sistem pelayanan publik, terutama itu di bidang-bidang yang berhubungan dengan publik tanpa diskriminasi, memperlakukan seluruhnya sama. Meskipun kita sudah buat program untuk solusi, masih ada kemungkinan kendala. Apa itu? Yaitu dimungkinkan adanya penolakan karena sudah terbiasa dengan budaya dan sistem organisasi yang lama. Mentalnya masih mental lama. Kemudian, kemungkinan kendala yang kedua, kita membutuhkan waktu yang sedikit panjang atau tidak sebentar untuk merubah SDM dan mental SDM-nya, termasuk mental organisasinya. Karena apa? Karena sebelumnya kebiasaan-kebiasaan lama itu sudah melekat. Solusinya yang utama adalah memberi reward dan punishment dalam penerapan perubahan budaya dan sistem organisasi dan sumber daya manusia yang sering kita sebut dengan revolusi mental. Demikian paparan saya. Terima kasih.